Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dwi Susanti dengan NIM D600-242 dan teman saya Miftah Audi Faizahro dengan NIM D600-200-218 dan teman saya Asti Nur Fauziatur Rahmah dengan NIM D600-200-266. Di sini kita ingin untuk mempresentasikan diskusi dari mata kuliah penelitian operasional 2. Langsung saja saya mulai. Yang pertama itu mengenai isu pertama, satu memberikan usulan terhadap setidaknya 3 contoh proses stokastik. Yang kedua memberikan penjelasan mengapa proses tersebut merupakan proses stokastik. Contoh proses stokastik yaitu adalah stasiun televisi yang banyak ditonton di Indonesia atas survei bulanan. Yang kedua, volume air di suatu bendungan yang diteliti tiap pukul 7 pagi. Yang ketiga, banyaknya kertas fotokopi yang dibutuhkan jurusan fisika UGM dalam selang waktu tertentu. Proses-proses di atas termasuk proses stokastik karena terdapat nilai yang berubah terhadap waktu dengan cara yang tidak tertentu atau dalam ketidakpastian. Mungkin untuk isu kedua bisa dijelaskan oleh teman saya. Untuk isu kedua, yang pertama berikan contoh setidaknya 3 fenomena antrian dan beri ulasan untuk masing-masing contoh dari sisi calling population, antrian, disiplin antrian, dan mekanisme pelayanan. Dan yang kedua, berikan pendapat Anda dari apa yang Anda pelajari dan apa sajakah keterbatasan teori antrian. Yang pertama, contoh fenomena antrian. Jumlah mahasiswa yang antri untuk registrasi di sebuah perguruan tinggi sudah diketahui jumlahnya. Yang pertama, calling population. Karena populasi yang akan dilayani terbatas atau sudah diketahui jumlahnya. Yang kedua, antrian. Menyebabkan panjang antrian yang terbatas karena keterbatasan tempat. Yang ketiga, disiplin antrian. First come, first serve. Orang yang lebih dahulu datang akan dilayani terlebih dahulu. Mekanisme pelayanan. Single calling, single phase, memiliki satu jalur antrian atau satu server dan satu fase pelayanan. Contoh yang kedua, jumlah nasabah bank yang antri untuk sektor menarik tabungan maupun membuka rekening baru. Dari calling population, karena populasi yang akan dilayani bisa tak terbatas. Antriannya menyebabkan panjang antrian yang terbatas karena keterbatasan tempat. Disiplin antriannya, orang yang lebih dahulu datang akan dilayani terlebih dahulu. Mekanisme pelayanannya memiliki satu jalur antrian, satu server, dan satu fase pelayanan. Yang kedua, keterbatasan teori antrian. Mekanisme pelayanan yang tidak selalu tersedia untuk setiap saat. Misalnya dalam pertunjukan bioskop. Loket penjualan karcis masuk hanya dibuka pada waktu tertentu antara satu pertunjukan dengan pertunjukan berikutnya. Sehingga pada saat loket ditutup, mekanisme pelayanan berhenti dan petugas pelayanan istirahat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Isu ketiga. Yang pertama, berikan contoh setidaknya 3 aplikasi game teori. Yang kedua, berikan pendapat Anda dari apa yang Anda pelajari, apa sajakah keterbatasan game teori. Untuk jawaban dari soal pertama, teori permainan itu merupakan suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Contoh aplikasi dari game teori antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu persaingan antara Indomaret dan juga Alfamart. Untuk contoh penerapan aplikasi game teori yang kedua, ada 2 buah partai politik yang bersaing dalam kampanye untuk memperoleh suara terbanyak. Dan yang ketiga ada di dalam permainan catur. Lalu untuk jawaban soal nomor 2, keterbatasan game teori. Yang pertama itu, game teori dapat diaplikasikan ke 2 polis, namun akan terjadi masalah ketika diaplikasikan ke lebih dari 2 perusahaan. Lalu, game teori mengasumsikan bahwa pelaku 2 polis itu akan mengambil strategi yang paling baik. Contohnya, kedua pihak si min
atau minimaxnya. Dalam kenyataannya, apabila salah satu duopolis gagal dalam menerapkan strategi tersebut, maka game teori itu tidak akan berguna. Saya kembalikan kepada Dwi Susanti. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan mengenai mata kuliah penelitian operasional. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.